Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Selasa 30 Januari 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gereja merayakan peringatan wajib Santo Yohanes Bosco, seorang imam dan pendidik bagi kaum muda. Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Santo Yohanes Bosco kau panggil menjadi bapa dan pendidik kaum muda. Nyalakanlah dalam hati kami api cinta kasih-Mu, sehingga kami selalu mengabdi-Mu tanpa pamrih dan ikut serta mengusahakan keselamatan sesama. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan ayat 43. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sungguh seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada waktu itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat.
Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Yairus tersungkur dan menyembah Yesus. Perempuan yang sedang sakit 12 tahun lamanya itu tersungkur dan menyembah Yesus. Mereka meminta pertolongan. Yairus meminta pertolongan bagi anaknya yang sekarat. Perempuan itu meminta pertolongan kepada Yesus supaya disembuhkan dari penyakitnya. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus membawa keselamatan bagi semua orang yang datang kepadanya. Keselamatan diperoleh karena iman. Ketika sarana-sarana manusiawi gagal menolong, maka dua orang itu berpaling kepada Yesus dan meminta pertolongannya. Meskipun daya kekuasaan kebangkitan dari Tuhan Yesus belum terjadi, namun tetap ada daya yang keluar daripadanya. Dan keselamatan itu terjadi dan membuat banyak orang percaya. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih, kita belajar banyak dari peristiwa ini. Iman kita ditumbuhkan. Ada harapan kepada Tuhan Yesus karena dialah Sang Pencipta kita. Dialah yang mengasihi kita. Dialah yang menyertai kita. Dan dialah yang menguatkan hidup kita. Bahkan dialah yang memberikan hidup, kebangkitan, semangat di dalam tugas dan pelayanan sehari-hari. Oleh sebab itu kita juga bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita, supaya memberikan semangat, memberikan hidup, dan daya-daya kebangkitan, yaitu mewartakan kehidupan bagi semua orang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga berkat santapan suci yang kami sambut, serta dalam teladan hidup Santo Yohanes Bosco, kami benar-benar memancarkan perhatian dan cinta kasih-Mu terhadap kaum muda, khususnya, serta umat-Mu pada umumnya. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.